bisa membuat kita semakin semangat untuk senantiasa mengaji dan mengkaji, ya. Dan izinkan kami juga untuk membahasnya kali ini dari tinjauan neuropsikologi. Untuk itu saya izin untuk menggunakan slide presentasi. Jadi saya izin ya Bu Risti ya, untuk share screen terlebih dahulu. Nah, boleh saya minta kabarnya, apakah sudah terlihat gambarnya Bu? 1, 2, 3, mohon. Sudah? Sudah ya? Iya, baik. Ya, The Miracle of Quran, ini kami izin untuk meninjaunya dari apa yang terjadi sebetulnya pada saat kita baca Quran di dalam tubuh manusia, ya. Misteri-misteri yang ada di tubuh manusia ini semakin ya sering terungkap misterinya karena banyaknya ditemukan peralatan-peralatan yang canggih yang bisa mendeteksi apa yang bekerja di dalam tubuh manusia, terutama apa yang bekerja di otak manusia, karena alat-alat ini ya, ada CT atau MRI, brain scan image ya, ini yang mengungkapkan apa yang ada di otak. Dan bila kita melakukan hal-hal yang Allah minta, apa yang terjadi yang ada di otak kita, maka inilah yang membuat kita insya Allah misteri-misteri terkuak ya, sehingga kita semakin semangat untuk baca Quran dan tentunya untuk beribadah lainnya ya. Kita mengenal ada istilah jiwa ya, jiwa. Nah, ini kita mulai dari sini ya. Kita kalau bicara soal jiwa tentu harus ya berdasarkan informasi yang Allah berikan, karena Allah Sang Khalik, Allah Sang Maha Pencipta. Ya, nah informasi inilah yang ada di Al-Quran. Itu saja sudah sebuah miracle. Karena apa yang Allah mau, apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, itu ya ada di dalam Al-Quran. Itu saja sudah miracle luar biasa. Masya Allah. Nah, mengenai jiwa ini, ya, maka di antaranya ya, kita banyak sekali ayat-ayat tentang jiwa. Kita ambil di surat Asy-Syam ayat 7-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Masya Allah. Di sini Al-Quran sudah menyampaikan pada kita jiwa ini luar biasa diciptakannya. Ya, dan sempurna sesungguhnya, Masya Allah. Manusia aja yang suka ngomong, ya, saya ini nggak sempurna. Itu yang bikin kita punya image yang buruk tentang diri kita. Pada Allah menciptakan jiwa itu dan penyempurnaannya. Ya. Kemudian, ya, ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ini wujud sempurna sebetulnya. Jadi dalam wujud kesempurnaan itu rupanya ada jalan kefasikan dan ada jalan ketakwaan. Potensi kefasikan dan potensi ketakwaan. Karena di dalam penelitian tentang jiwa, para ahli mengatakan di dalam jiwa manusia itu ya mereka tuh amazed ya, terhadap riset ini. Rupanya Tuhan memang memberikan hal-hal yang ya berpotensi untuk fasik, tapi berpotensi juga untuk takwa. Itulah penyempurnaannya. Gitu. Kemudian di sini juga Allah memberikan ya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, itu. Jadi kita beruntung bila kita mensucikan jiwa itu. Bagaimana cara mensucikannya? Ya.
Tentu cara mensucikannya adalah tahu bagaimana ya apa yang Allah inginkan. Itulah harus baca Quran, itu cara mensucikannya. Ya, menegakkan ibadah khusus, sholat, ya. Itu cara mensucikannya. Ya. Termasuk juga kita diminta untuk belajar, itu juga salah satu ya cara mensucikannya. Maka beruntung kalau kita ya mensucikan jiwa ini. Kemudian di ayat berikutnya waqad khaba man dassaha. Ya. Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Tidak mau baca Quran, jadi kita nggak tahu informasi apa lagi yang ada di dalam tubuh manusia ini. Apalagi yang ada di jiwa manusia ini. Ya, itu rugi. Itu namanya termasuk mengotori, ya. Tidak menegakkan ibadah itu juga ya mengotori. Tidak mau belajar itu juga termasuk mengotori. Dan ingat itu rugi. Kita bicara sekarang untung rugi. Dan untung ruginya ini bukan hanya di dunia saja tapi dunia akhirat, ya. Para ulama terus menggali tentang the miracle Al-Qur'an ini, ya, yang dikaitkan juga dengan jiwa tadi. Ya. Salah satunya ini saya ambil dari Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Beliau seorang ulama dan mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, ya. Dalam karya tulisnya berjudul An-Nafs fil Quran, jiwa manusia menurut Al-Qur'an. Ya. Apa yang dikatakan? Ya. Jadi dalam Al-Quran, kata an-nafs atau jiwa disebutkan 300 kali dengan berbagai bentuk kalimat dan kata asalnya. Ini juga menunjukkan the miracle-nya Al-Quran. Al-Quran ya memberikan penjelasan-penjelasan tentang jiwa. Nah, di antaranya ya ada kata nafs ini. Di dalam Quran diantaranya ada disampaikan atau Allah menyampaikan ada nafs al-lawwamah, nafsu ammara, nafsu mutmainnah, nafsul mardiyah, nafsul radiyah. Gitu. Dan nafs ini yang diartikan jiwa tadi. Ya. Dan para ilmuwan juga nanti melihat bahwa oh jiwa itu ya di dalam Al-Quran juga nanti diartikan sebagai akal dan kolbu atau akal dan kolbu bagian dari jiwa, ya. Kemudian juga jiwa diartikan juga sebagai sifat batin dan watak yang dibawa oleh masing-masing manusia. Di sini terungkap bahwa di akal manusia, di kolbu manusia, di sifat batin manusia di dalam tubuh ini, ya. Dan watak manusia itu terungkap oleh para ahli, memang ada jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ada potensi kefasikan, ada potensi ketakwaan. Ya, nah hanya memang kita diminta untuk mensucikan tadi. Mensucikan jiwa ini terkenal dengan istilahnya tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Ya, tazkiyatun nafs. Di mana tazkiyatun nafs berarti membersihkan jiwa, memperbaikinya dan menumbuhkannya agar menjadi semakin baik serta semakin mengembangkan potensinya tadi. Jadi potensi jalan ketakwaannya yang mau kita makin kembangkan. Tapi nanti jalan kefasikannya yang nanti ya kita bisa ya atasi atau kita reduce ya dengan tazkiyatun nafs, ya. Nanti yang luar biasa dalam rangka tazkiyatun nafs ini dimintanya lagi kita membaca Al-Qur'an gitu. Terus kalau ilmu neuroscience mengartikan jiwa apa Bu Aisyah? Jadi diartikan jiwa adalah program-program yang ada di diri manusia. Jadi Allah sudah menciptakan program-program. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa gadget, ya kalau kita beli gawai di sebuah pabrik ada namanya fitur-fitur. Program-program yang ada di gawai itu, gitu ya. Ternyata manusia itu begitu dan lebih lengkap.
Ilmuwan-ilmuwan waktu bikin gawai, waktu bikin gadget, itu terinspirasi dari tubuh manusia. Ya. Dunia kedokteran memang belajar, tapi belum lengkap juga. Ya. Baik kedokteran barat maupun kedokteran timur belum lengkap juga. Makanya kita diminta untuk belajar, atau kita diminta untuk langsung cari tahunya di Al-Quran. Nanti dari Al-Quran itu kita diminta untuk mempelajarinya, mengkajinya. Adapun nanti ilmuwan-ilmuwan menelitinya tubuh manusia ini atau mengobserv atau merisetnya, ini luar biasanya Quran sudah memberitakannya gitu. Maka inilah yang mau digabungkan sebetulnya sebagai kita umat Islam yang diminta oleh Allah untuk selalu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat, baik sedang berdiri, duduk, berbaring. Karena ini semua ayat. Tubuh kita ini juga ayat. Makanya kalau di Al-Quran kan sering dikategorikan ayat-ayat kauliyah, dan di alam semesta termasuk tubuh manusia ini ayat-ayat kauniyah. Dan antara ayat kauliyah dan kauniyah itu pasti, ini dikatakan pasti, berhubungan, tidak mungkin tidak. Nah, sekarang kita kerucutkan, kita bicara tentang otak manusia. Allah menciptakan otak, ada otak besar, ada otak kecil, ada cerebrum, ada cerebellum, kemudian terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Dan di dalamnya banyak program-program. Ini otak kalau kita belah, kita buka ini, nah kita buka otak besar ya. Di mana otak kecil itu Bu Aisyah? Oh ini dia otak kecil. Ada apa lagi di dalam otak manusia? Nah ini yang saya mau perkenalkan, atau mungkin ayah bunda sudah pernah belajar. Ini ada otak yang di bagian tengah ini para ilmuwan menamakannya menamakannya saja limbic system atau sistem limbik. Sistem limbik ini ternyata yang mengatur emosi manusia. Ini dia sistem limbik. Sistem limbik tidak hanya pada manusia, tetapi ada pada hewan, khususnya golongan mamalia. Ini dia. Kemudian otak manusia setelah sistem limbik ada batang otak. Batang otak ini sering disebut otak reptilia karena ada di reptil. Artinya apa? Artinya otak manusia ini, Masya Allah, ada otak, maaf, oke, hilang ya screen-nya ya. Nah kita ulang lagi ya, 1, 2, 3. Di otak manusia itu ternyata ada sifat binatang, atau dikatakan inti otak manusia itu ada otak binatang, yaitu otak mamalia dan reptilia. Seperti itu. Nah, kita buka lagi screen-nya ya. Nah, ini sebentar. Saya atur dulu disabelnya nih. Nah, ini yang tadi terungkap. Dikatakan bahwa di otak manusia ada jalan kefasikan dan ada jalan ketakwaan. Ternyata di antara jalan kefasikan dan ketakwaannya itu, ternyata di otak manusia ada otak mamalia ini atau limbic system ini. Di mana limbic system mengatur emosi. Kita tahu tadi disampaikan, emosi itu kalau kita belajar emosi, bukan hanya ada yang negatif, tapi ada yang positif. Tadi juga Al-Quran sudah sampaikan bahwa jiwa atau nafs itu ada yang lawamah, ada yang amarah, ada yang mutmainnah. Nah, dalam kajian tentang limbic system ini, atau sering disebut mammalia's brain atau otak mamalia, kemudian digabungkan dengan konsep nafs tadi, ditemukan begini. Di dalam otak limbic system ada berbagai jenis emosi. Nah ini.
Berbagai jenis emosi. Ini kita bagi ya yang garis besarnya, karena setiap jenis nanti ya ada jenis-jenis lainnya gitu, ada variannya gitu. Nah, jadi kalau kita mau belajar emosi, kita setelah tahu di mana tempatnya ya, kemudian kita tahu ada jenisnya. Bu Aisyah, kok kenapa kayak tangga ya, kayak level? Iya, karena rupanya setiap jenis emosi sewaktu diukur energinya atau diukur pakai alat yang namanya EEG, elektroencephalogram, itu ada frekuensinya. Dikatakan emosi itu negatif karena frekuensinya rendah, maka disebutnya energi negatif. Ya. Kalau yang frekuensinya tinggi, energi positif. Itu maksudnya itu sebetulnya. Ya. Apakah negatif dan positif ini jelek atau buruk? Itu bukan masalah jelek, buruk atau bagus, tetapi ini frekuensi. Dan istilah negatif dan positif ini harus ngerti dulu, ya. Emosi orang nggak mau punya emosi negatif, kan kayak gitu ya. Tapi ini ada emang emosi negatif Allah ciptakan gitu. Nuristi sekarang ya, kalau kita tes PCR COVID, maunya hasilnya yang negatif apa positif? Tentu maunya negatif kan? Iya nggak sih? Ya, Bu Risti misalnya nih ditanya ya atau diberitakan, Bu, PCR-nya positif. Kaget nggak? Takut nggak? Kan gitu. Makanya istilah positif negatif itu sebetulnya bukan jelek baik atau baik buruk, bukan, itu adalah frekuensi, ya. Sama emosi juga begitu, dan ini semua ada di otak manusia, ada di jiwa manusia. Karena memang Allah sudah ciptakan, inilah sempurna kita. Ya. Kita nggak bisa hilangkan emosi ini, ya. Karena kalau hilang emosi ini bahaya. Kita jadi orang yang afek datar gitu istilahnya. Nggak punya perasaan. Nah, yang penting adalah kita tahu ini ada levelnya, ada di otak manusia, ini ada levelnya, maka dikala turun levelnya, itu lazim. Namun yang diminta, segeralah naik ke atas kembali. Ya, segera naik ke atas. Kemudian kenapa kita bisa menggabungkan antara emosi ini dengan nafs ya? Karena kembali lagi di Al-Qur'an ya memberi informasi tentang nafsu ini. Makanya kita perlu ya menggabungkan, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan dengan ad-dinul Islam itu satu gitu. Beberapa sekolah itu memisah-misahkannya, ya, itu dikotomi namanya, itu keliru. Ya, dia satu itu. Hanya kita memang diminta oleh Allah untuk memperhatikan, dan inilah ikhtiar manusia untuk bagaimana antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah ini ya ada jembatannya apa gitu. Dan itu diminta manusia untuk memikirkannya, memang begitu. Ya. Dalam Al-Quran di surat Al-Qiyamah ayat 1-2 itu menceritakan ya tentang nafsu lawamah. Ya. Di sini artinya ya kurang lebih aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ya. Karena di sini nih wala uqsimu bin nafsil lawamah. Maka di dalam level emosi yang selalu orang menyesali diri, berlara diri, itu rupanya yang level paling bawah. Takut termasuk orang menyesali diri, sedih, apalagi apati nih. Orang kalau lagi apati tuh selalu bilangnya, saya nggak bisa apa-apa, saya cuman istri biasa, ibu rumah tangga biasa. Itu berarti lagi berlara diri, berarti itu sedang di nafsu lawamah. Ya, maka kami ya berikhtiar dan selalu minta doa, ya Allah apakah betul ini kalau saya gabungkan antara level takut, sedih, apati itu adalah nafsu lawamah.
Ya, wallahu a'lam bishawab, karena Allah yang maha benar, maha tahu. Hanya ya karena kita minta petunjuk maka sering dikasih petunjuknya. Lewat mana? Lewat Al-Qur'an lagi nanti. Ya. Kemudian di level emosi itu ada rakus, marah, sombong, ya. Dan ini kita ya kategorikan di nafsu ammarah, ya. Karena lagi-lagi Al-Qur'an sebagai miracle ya memberitahu kita. Adapun nanti pembahasan nafsu ammarah diantaranya di Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Nah maka ya istilah untuk nafsu ammarah ini dikategorikannya ada di level yang las ini buru-buru, maunya buru-buru. Ini paling sering ibu-ibu nih, Bu Ristini. Kalau pagi-pagi bangunin anaknya, cepetan. Nah, itu berarti kita lagi di sini. Berarti itu kategorinya nafsu ammarah. Ya, marah juga termasuk. Ya, anger, marah ini nanti variannya kesel, jengkel, ya, dendam, empet. Ini dia. Ini nafsu amarah ini. Ada lagi satu jenis yang namanya sombong. Ya, ini juga nafsu amarah. Ya, ini atau orang bilang nafsu hayawan. Karena kan tadi kita sudah belajar bahwa limbik sistem yang mengatur emosi itu ada pada hewan, binatang juga atau mamalia juga gitu. Ya. Nah, tapi sekali lagi, the miracle-nya Al-Quran menyampaikan pada kita nafsu itu ada yang positif, ya, yaitu nafsu mutmainnah. Ini ada di surat Al-Fajr ayat 27-28. Ini sering sekali kita dengar ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya. Ya. Kemudian ya kalau kita lihat lagi penemuan para ahli, ada level emosi yang positif. Ya. Semangat, menerima, bersyukur di sini ya, peace, damai, dan pencerahan, enlightenment. Maka inilah dikategorikan nafsu mutmainnah. Nafsu yang apabila kita diwarnai oleh nafsu mutmainnah, perilaku kita itu perilaku yang luar biasa, perilaku yang mutmainnah. Gitu. Nah inilah tadi antara ya ayat-ayat qauliyah, the miracle-nya Al-Quran menyampaikan apa yang ada di jiwa manusia, maka diantaranya ini, makanya kenapa saya bahas ini. Ini cuma setitik yang bisa saya sanggup membahasnya ya. Ini juga dengan memohon pertolongan Allah sejak tadi malam. Ya Allah, kasih petunjuk. Ya Allah, berikan petunjuk. Ya Allah. Artinya, yang titik ini, walaupun nanti kalau kita belajar, mudah-mudahan ini ya menjadi ya kekaguman kita terhadap the miracle-nya Al-Quran. Seperti itu. Bu Aisyah, pada saat nafs ini turun, untuk dinaikkan, gimana caranya? Kembali Al-Quran memberitahu pada kita. Termaktub di surat Al-Baqarah ayat 152. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini Allah ajarkan kita. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi artinya dalam mengelola emosi tadi ya, yang agar emosi kita pas waktu turun ya, sewaktu turun tadi emosi ya. Nah, kita lihat lagi, sewaktu turun untuk naik Allah minta kita ingat Allah gitu. Karena ada orang waktu turun emosinya tidak ingat Allah. Maka yang disebut-sebut bukan Allah. Ada orang waktu turun emosinya yang disebut nama binatang. Ya, nama binatang. Kalau anak sekarang kan ya suka diplesetin nama binatangnya ya.
Nah itu artinya ya pada saat ada orang lagi marah menyebutkan nama binatang, nah itu nanti yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Kemuliaannya apa? Mungkin waktu dia menyebut nama binatang, karena memang ini otak binatang, berarti orang itu jarang ngaji. Gitu. Karena kita diminta untuk mengingat Allah. Ada lagi yang cilaka nih, ayah bunda bapak ibu. Pada saat turun emosinya yang disebut setan. Karena memang ya ini juga ada di ya sifat setan. Ini yang sifat setan namanya. Ya dikategorikan sifat setan. Apalagi ini marah dan sombong. Ya kan? Nah, nanti yang membedakan kita marah kan bisa aja karena ini ada di otak kita. Hanya nanti yang memuliakannya adalah sewaktu kita marah, kita ingat Allah. Yang disebut Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang membedakan. Atau bahkan turun ke takut. Ya, Allah minta pada saat kita diberikan rasa takut, yang dilafazkan adalah istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu dilafazkannya diminta berkali-kali. Karena rupanya pada saat kita melafazkan satu kali, pada saat takut dia naik ke sini. Hafazkan lagi naik ke sini. Lafazkan lagi naik ke sini. Lafazkan lagi, maka barulah masuk ke zona nafsu mutmainnah. Itulah kenapa zikrullah diminta diulang-ulang. Ya. Ayah bunda bapak ibu kita kan disuruh zikir berulang-ulang sekian ratus kali, sekian puluh kali kan gitu ya. Karena rupanya emosi itu berlevel, ada tangganya. Karena begini, ada di dalam penelitian orang mengatakan, saya udah istighfar masih marah juga. Ya, Anda bukan marah itu setelah istighfar. Berapa kali Anda istighfar? 1 kali. Nah itu baru 1 kali terus ngomong kayak gitu, berarti Anda sudah naik kemana? Ke sombong. Tapi baru naik ke sombong. Tapi kan udah lumayan, udah naik kan. Karena rupanya untuk naik ke atas itu nggak bisa terbang. Harus naik juga ke tangga berikutnya. Maka ulang lagi istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang waktu di level sombong, ini istighfar lebih banyak lagi. Karena kita suka terjerat di sini. Astagfirullahaladzim. Saya pernah ditanya nih sama ibu-ibu, Bu Aisyah, berapa kali kalau Bu Aisyah istighfar? Supaya dari marah naik mungkin menjadi semangat lagi atau menerima atau damai. Saya bilang tergantung marahnya sama siapa. Kalau saya marah sama anak saya, 3 kali istighfar sudah acceptance saya. Tapi kalau sama suami, 9 kali saya istighfar. Ada yang sama, Bunda? Ya, Bunda Vidi sama? Sama. Bunda Vidi senyum-senyum dari tadi soalnya. Ya, sama. Karena pada saat kita kesel sama suami, marah, kita istighfar 1 kali, naik ke sombong. Udah bagus kan? Cuma di sini kita terjerat ini. Terjerat di sombong. Ya, karena itu tadi. Dia nggak tahu saya siapa kan gitu kan? Ya. Kenapa dulu dia pilih saya? Dia kan harusnya ngerti kalau dia pilih saya. Oh, gitu kan di situ ya. Nah, ini harus cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya naik ke atas. Inilah makanya kita diminta untuk mengingat Allah. Ya. Karena begini, pada saat kita melafazkan sesuatu, ya, itu kalimat-kalimat itu jalan di sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa pesan kemana? Ke otak. Ya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah. Gitu ya. Misalnya ini kita pakai istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat istirja ini jalan di sistem saraf ini. Ya, pertama jalan ke atas dulu. Sehingga mempengaruhi emosi ini yang tadinya level tangganya di bawah ini bisa naik ke atas. Ya. Atau kemudian kita lafaz zikrullah lainnya, ya, terutama nanti istighfar, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim. Ya. Ini jalan dia ke atas. Sehingga apa? Sehingga tadi level emosi yang di bawah naik ke atas. Dan kecepatannya luar biasa, 240 km per jam. Allahu Akbar.
Dan rupanya kalimat-kalimat yang kita lafazkan itu juga jalan ke seluruh tubuh dengan kecepatan lebih cepat lagi 320 km per jam. Ya. Sehingga tubuh ini seneng banget ya. Ada penelitian di Surabaya, ya, penelitiannya Bapak Kiai Insinyur yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Airlangga, Pak Agus Mustafa namanya. Dia meneliti, itu luar biasa beliau itu. Sel-sel tubuh manusia kalau disampaikan lafaz yang ada kata Allah dan ada kata nama-nama Allah lainnya, tubuh ini, sel-sel tubuh ini bergembira. Jadi saya ngebayangin secara animasinya pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, tubuh ini langsung yeay gitu loh. Kita boleh kan menganimasikan kan? Karena sel tubuh ini ya ini hidup dan berkomunikasi. Astagfirullahaladzim. Ini kan sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik dan semua tubuh ini dihampiri oleh listrik itu. Ya. Kalau pembuluh darah itu kayak ya keran air. Ya. Kalau ini kabel listrik. Nah, yang luar biasa lagi di otak manusia selain ada otak emosi dan atau salah satu nanti organ-organ atau struktur emosi ada namanya kelenjar pituitary ini di sebagian sini ya. Ini di dalamnya ada hormon. Hormon apa? Hormon rasa nyaman, hormon bahagia, hormon cinta, hormon ya penuh kasih sayang ini di sini. Jadi rupanya pada saat kita melafazkan kalimat-kalimat zikrullah ya, selain level emosi naik, kelenjar pituitary mengeluarkan hormon bahagia tadi, hormon kasih sayang, hormon cinta, dan hormon rasa nyaman masuk ke pembuluh darah. Cuman kalau pembuluh darah ini jalannya tidak secepat ya neuron. Pelan-pelan dia jalan, masuk ke jantung. Nanti jantung memompa darah ke seluruh tubuh, maka nanti badan terasa nyaman. Karena kita melafazkan zikrullah ini. Ya. Itu dahsyatnya, kita disuruh ingat Allah. Dan informasinya ada di Al-Quran tadi. Nanti mengingat Allah, Allah ajarkan lagi cara-caranya. Ya. Oke, nah sekarang. Ya, jadi hormon rasa nyaman ini keluar karena kita melafazkan kalimat-kalimat thayyibah ini. Kalimat-kalimat kebaikan ini. Ya, nah. Kemudian dalam Al-Quran disampaikan lagi di surat Al-Qamar ayat 17 ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk berzikir, mengingat, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Artinya ya dalam rangkaian zikrullah tadi, selain kalimat-kalimat thayyibah tadi, kalimat-kalimat zikir, tentu Al-Quran ini yang harus kita ambil pelajarannya. Ya, ini dan luar biasanya ya ayat seperti ini nggak cuma satu, diulang lagi di Al-Qamar ayat 22, diulang lagi di Al-Qamar ayat 32, diulang lagi di Al-Qamar ayat 40, Masya Allah. Jadi Allah ingatkan kita bahwa ya Allah tuh memudahkan Al-Quran, makanya ya luar biasanya ini satu miracle ini. Al-Quran bisa dihafal. Bahkan waktu kita kecil lebih cepat ngafalinnya. Hanya mungkin dulu waktu saya kecil metodenya yang beda sekarang. Metode pendekatan untuk menghafal Qurannya sekarang lebih canggih. Sehingga bayangkan anak-anak ya umur-umur masih muda berjus-jus sudah dia hafal. Bahkan lulus SD sudah 30 juz. Saya dulu lulus SD juz 30 doang. Itu karena metodologi saja pada saat itu. Seandainya metodologi yang pada saat kita masih kecil sudah ditemukan cara ya pendekatan untuk lebih mudah lagi, oh tentu lebih mudah lagi. Karena memang Allah sudah ya memberikan kemudahan di Al-Quran ini. Kalau ada yang tanya, kok saya nggak hafal-hafal? Pertanyaannya dipelajari, gitu. Dibaca apa? Ya kan gitu. Ya kan? Ini fahal min mudakkirin, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini Allah kan lembut sekali bertanya pada kita.
Mau dipelajarin apa enggak kan gitu ya? Ya. Nah, kemudian lagi di dalam Al-Qur'an ya, diinformasikan di surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya. Kalau Allah menggunakan kata nahnu atau kami, itu ya Allah beserta ya banyak yang juga memeliharanya gitu. Ya, kalau pakai nahnu itu kan kami. Kalau misalnya Allah sendiri pasti Allah aku kan gitu. Ini kami, berarti yang memelihara Al-Qur'an inilah Allah, kemudian ya memberikan petunjuk kepada beberapa orang-orang atau banyak orang sekarang alhamdulillah yang diminta untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nanti salah satu hikmahnya kenapa kita hafal Quran, pada saat kita menemukan ya Al-Quran yang mungkin salah cetak dan sebagainya atau salah baca, ya itu bisa diingatkan kan gitu. Jadi makanya mengapa nanti salah satunya miracle kita untuk kita berupaya berikhtiar ya dan juga anak-anak kita untuk bisa hafal Quran itu dalam rangka memelihara supaya ya tidak langsung terdeteksi kalau ada kekeliruan. Itu kerennya, Masya Allah. Dan diberikan kemudahan untuk bisa membacanya dan diberikan kemudahan untuk bisa mempelajarinya, bahkan diberikan kemudahan untuk bisa menghafalnya. Apa iya Bu Aisyah? Iya. Adakah penemuan atau riset yang mengatakan itu? Iya, Masya Allah. Maka mari kita belajar lagi tentang otak manusia. Di dalam otak yang tadi, rupanya ada namanya sel otak. Ya, diistilahkan neuron. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya apa? Saya yang lahir tahun 68 punya 100 miliar komputer atau neuron. Ini lebih canggih anak-anak kita ini. Yang generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Apa kecanggihannya? Ya, penampungan data dan kecepatan mengakses. Jadi Pentiumnya beda gitu, RAM-nya beda. Maka itu tadi luar biasanya di era sekarang di mana anak-anak memang lebih canggih, kemudian bukan metodologi untuk bisa hafalan yang lebih mudah karena Allah memberikan petunjuk terus untuk orang yang metodologi, maka luar biasanya anak kita lebih cepat hafal dan lebih banyak hafalannya dibanding kita orang tuanya. Iya nggak sih? Iya. Maka tolong tidak beri label negatif pada generasi kita, anak kita. Saya paling nggak suka dengar orang tua, ya orang tua ini ayah bunda atau bapak ibu guru yang selalu bilang generasi sekarang itu generasi mecin. Kok diberi label gitu? Generasi rebahan, generasi galauas, generasi stroberi. Kenapa emang? Ya, makanya banyak belajar untuk tahu bahwa mereka lebih hebat dari kita. Ya. Jadi tolong untuk tidak melabel negatif. Memang karena mereka Pentium dan RAM-nya lebih bagus dari kita, maka gaya atau lifestyle-nya beda. Beda. Ya kan? Nah, Mari kita melabel mereka dengan label positif. Katakan bahwa mereka generasi Qur'ani. Mereka generasi Robbani. Mereka generasi Qur'ani. Orang tadi ngafalin Al-Qur'annya lebih banyak dari kita. Daya tampung ini lebih banyak dari kita. Dan cepat ngingetnya gitu. Bayangkan saya tuh ya luar biasa gitu. Walaupun saya sedikit-sedikit belajar tentang otak, tetap amazing terhadap anak-anak yang hanya dikasih ayat pertengahan atau endingnya, dia langsung ingat kembali. Karena itu tadi proses mengaksesnya luar biasa. Coba saya dikasih, tar dulu sebentar, setengah jam saya ingat-ingat itu. Ya, loadingnya lama. Iya, karena memang otak kita beda, walaupun sama-sama 100 miliar. Iya kan? Nah, kemudian kerja otak ini nanti akan terjadi sambungan-sambungan neuron. Ini nyambung ya. Ya.
Kabel-kabel itu tersambung dengan zat kimia yang namanya neurotransmitter. Nah, ini yang perlu kita pelajari lagi. Kenapa ada anak yang 1 kali baca Quran, dia ngerti. Ada anak harus sampai 10 kali. Ada anak 3 kali hafal, dia langsung hafal. Ada orang yang harus 40 kali, kan gitu. Itu rupanya tergantung ini, neurotransmitter. Zat kimia yang bagaikan lem. Ini lem. Nah, neurotransmitter ini jenisnya banyak. Ini juga ciptaan Allah. Dan keluarnya neurotransmitter ini berdasarkan nutrisi, kondisi, emosi. Sekolahnya sama, ya, gurunya sama, kelasnya sama, pelajarannya sama, tapi daya tangkapnya berbeda karena ini neurotransmitter ini yang keluar. Dikatakan nutrisi, maka inilah pentingnya nutrisi yang kita berikan pada anak-anak kita, halalan thayyiban. Itu pengaruh. Para ayah diminta menjemput rezeki yang halal karena berpengaruh pada otak manusia. Para bunda ini kan bagian tugas ya. Bapak-bapak menjemput yang halal, ya, ibu-ibu mengolahnya yang thayyiban gitu, makanan-makanan nutrisi yang thayyiban, yang baik untuk kepentingan tubuh. Kan gitu. Itu pengaruh. Kemudian selain nutrisi, pengaruh kondisi. Pada saat seseorang atau anak kita belajar lagi sakit kah, lagi ngantuk kah, lagi lapar kah, lagi capek kah, itu pengaruh neurotransmitter yang keluar itu sedikit atau jenisnya yang beda. Ya. Dan juga emosi. Pada saat anak kita minta dia hafal Quran, tapi dia sedang sedih, sedang takut, sedang khawatir, sedang cemas, sedang marah, sedang jengkel, itu tadi berada level emosinya di bawah tadi, maka neurotransmitter yang keluar beda. Apalagi kalau ketakutan ya. Maaf, metodologinya disabet barangkali gitu ya. Sekarang makanya nggak bisa pakai cara itu. Apa yang terjadi? Neurotransmitter yang keluar yang jenis negatif, dan bahayanya dia jadi trauma terhadap belajar Al-Quran gitu. Ya, inilah kita perlu memperhatikan, tolong nutrisi, kondisi, emosi. Hafalin ya, Bun. Nutrisi, kondisi, emosi. Perhatikan. Memang kita ingin ajarkan Al-Quran pada anak-anak. Tapi perhatikan tadi. Sudah makan belum tadi? Kita sudah olah nggak makanannya dengan baik? Ya, halal nggak tuh bapaknya ya waktu mencarinya? Selain cara mencarinya, cara mendapatkan uangnya, komposisi dari makanan itu halal nggak? Itu penting sekali. Terus kita lihat anak kita lagi capek nggak, ngantuk nggak? Kalau ngantuk tidurlah dulu. Kalau lapar makanlah dulu. Apalagi anak laki, Bun. Anak laki itu otak laparnya lebih lebar dari ya perempuan. Otak ngantuknya lebih lebar dari perempuan. Jadi biar aja dulu istirahat. Kita mau dapatkan kondisi yang lebih prima. Dan kalau dia lagi sedih, lagi marah, lagi kesel, ya kita bantu dia untuk naikkan level emosinya. Gimana? Ya kalau anak-anak kecil belum bisa banyak berzikrullah, dia nangis, ya sudah biarkan nangis dulu, kita lihatin, kita temani. Ya. Dia curhat dulu, biarkan dia curhat dulu. Ya. Dia minta dipeluk dulu, ya peluk aja dulu gitu. Kasih makan dulu. Nah itu sudah enak kondisinya, sudah fit, emosinya sudah naik ke semangat, dia membaca Quran atau belajar apapun, ini neurotransmitter yang keluar yang positif. Maka dia akan ingat, dan ingatannya menjadi ingatan keindahan. Seperti itu. Dan neurotransmitter yang keluar di otak manusia saking cepatnya, itu jalannya kayak listrik. Ya. Dia membentuk loncatan listrik, koneksi neuron. Ini juga yang harus kita perhatikan. Pada saat anak-anak yang kondisinya capek, lagi sakit, lagi demam, ini berarti listriknya lagi loncat-loncat. Ya, maka kasih istirahat dulu. Itulah maka kita minta istirahat, tidak dulu masuk sekolah, benar-benar istirahat. Karena listrik ini bisa koslet. Bisa loncat-loncatnya bisa nggak beraturan. Makanya kalau ada orang kita celak-celakan di antara kita, dasar otaknya koslet, itu betul Bunda. Karena memang ada listrik di otak. Ini baru satu sambungan.
Satu neuron itu bisa 20.000 sambungannya, ya, satu kabelnya 20.000. Makanya bisa terjadi sambungan yang banyak. Bahkan para ahli mengatakan 1 detik ada 2 juta sambungan di otak kita. Bayangin. Dari mana Bu Aisyah? Dari tangkap lewat mata, ya. Mohon maaf. Lewat mata, lewat telinga, lewat penghiduan dan sebagainya, ya. Nah, ini dia. Dan sambungan ini rupanya nggak bisa juga cuma 1 kali langsung hafal. Nggak bisa juga. Karena sambungan ini bisa diulang-ulang. Semakin tebal sambungannya, semakin kita ingat. Karena sambungan ini membentuk memori, membentuk ingatan. Itulah di otak manusia, ada sambungan yang masih tipis, ada sambungan yang sedang-sedang, ada sambungan yang sudah tebal. Disinilah dalam proses belajar diminta diulang-ulang atau repetisi atau murojaah agar sambungannya tebal supaya ingat, kan gitu. Sampai sini bisa sepakat dulu, ya. Karena banyak juga orang-orang ya, saya pernah dengar 1-2 ibu-ibu ngobrolnya, kenapa sih di sekolah harus ada ulangan? Ya, itu metodologi. Ya. Kenapa sih untuk hafal Quran kita harus ulang-ulang? Itu metodologi. Nggak ada Bu Aisyah obat yang kita minum, jadi 1 kali baca 1 ayat langsung hafal. Ini sunnatullah. Ya, ciptaan Allah. Karena disitulah yang nanti berbeda ikhtiar seseorang. Ada orang yang berikhtiar mengulangnya rajin, ada yang enggak. Ya, itu kan. Ya. Nah ini. Maka perlu diulang-ulang agar sambungannya kuat. Murojaah itu penting. Ya. Oke. Nah sekarang. Dari otak ke badan ada namanya tadi kan sistem saraf, ya. Ini jalan di tulang belakang, jalan ke seluruh tubuh, kan gitu, ya. Kita tadi sudah belajar bahwa sistem saraf itu kayak kabel listrik, kan gitu, ya. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan. Dan apa yang ada di isi otak jalan ke badan. Membentuk apa? Membentuk perilaku. Sekarang, kalau kita memang mau menjadi orang tua yang membantu anak untuk memudahkan hafal Quran, maka itu pembelajarannya atau pendampingannya bukan pada saat anak usia sekolah saja. Anak dalam rahim ibu saja, ini sudah harus kita setting otaknya. Karena janin dalam rahim ibu, apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Apa yang dimakan diminum lewat plasenta ini nanti. Ibu makan lewat pencernaan, ya, dengan proses yang luar biasa, masuk plasenta dulu, masuk nanti tali pusat, masuk ke umbilikusnya atau ya pusernya bayi. Nah, itu nanti akan membuat sel-sel tubuh ini bertambah. Ya. Nah, di sini halalan thayyiban lagi berperan, ya. Namun selain itu apa yang diucapkan ibu, dilihat, didengar, dipikirkan, dirasakan, itu akan jalan lewat sistem saraf dan terekam di otaknya janin. Karena otak itu sudah bisa bekerja, ya, sejak usia janin 8 minggu. 8 minggu. Inilah kita diminta untuk hati-hati bicara, selain tadi hati-hati makan minum, ya. Hati-hati melihat sesuatu, hati-hati mendengarkan sesuatu, hati-hati melakukan sesuatu karena direkam oleh otak janin. Ibu hamil kan nggak boleh mencela, nggak boleh ini kan gitu kan, ya. Ya, karena itu berpengaruh pada janin. Bahkan bukan ibunya, orang yang sekelilingnya ada di dekat ibu hamil itu terekam semua di otak janin. Maka sang ayah ini berperan juga. Sering nggak ayah dekati istrinya yang hamil, ngobrol sama istrinya atau ngobrol sama janinnya? Terdengar, itu kedengaran langsung, tapi memang lewat perantara telinga ibu atau mata ibu. Ya, ini suara kakaknya, misalnya janin ini bukan anak pertama, anak kedua, suara kakaknya itu terekam, sehingga pas waktu dia lahir bayi, ya, dia nangis terus kakaknya datang, ade Ciloba, diam loh dia, karena rekaman suara itu sudah ada di otaknya, di otak si adik si janin ini, si bayi ini sejak janin.
Itulah kita diminta untuk pada saat kita hamil, diminta sebisanya tiap hari baca Quran, mengaji dan mengkaji. Karena sejak dalam rahim janin sudah merekam bacaan Al-Quran, ya, yang ibunya baca dan ibunya dengar. Ya, jadi bukan hanya baca. Jadi kalau ada alasan, aduh saya nggak sempat baca, ya ibu putar dong muratal. Ya, supaya dengar. Dengar itu juga akan jalan ke sistem saraf. Ini juga akan terekam di otak janin ini, gitu. Waduh, Bu Aisyah, saya kemarin hilaf waktu saya hamil, jarang baca Quran. Iya, ibu hamil lagi. Ya, hamil lagi. Bunda Vidi mau punya anak lagi? Gitu. Ayolah kalau masih muda belum 40 please kan gitu. Ya, nah memang waktu anak pertama kita belum banyak belajar, maka banyak hilaf kita. Mungkin pas anak kedua kita jauh lebih baik lagi, anak ketiga dan sebagainya. Maka tolong Bunda itu ya kasihanilah anak pertama. Karena waktu anak pertama gini kita masih muda, belum lagi ngerti ilmu, ya makanya jauh lebih baik nanti pada saat hamil berikutnya lebih ngerti. Tapi ada juga waktu anak pertama, luar biasa. Pas anak keempat udah males. Ada juga yang begitu sih. Makanya kadang-kadang Bunda harus ngerti ya, yang men-setting otak pertama anak kita adalah kita, Bu, sebagai ibunya. Ya, please kalau bisa itu setiap anak kita punya giroh yang sama, ya giroh yang luar biasa gitu. Karena kita men-setting otak mereka. Ya. Kemudian ada lagi kita perlu pahami bahwa di otak manusia ada istilahnya neuron cermin. Ya, jadi para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam otak di mana mereka menemukan sejenis neuron yang tadi tuh 100 miliar dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Nah, neuron itu namanya mirror neuron atau neuron cermin yang jumlahnya kurang lebih 30% dari 100 miliar. Artinya maksudnya apa Bu Aisyah? Pada saat kita bayi, neuron cermin ini sudah aktif. Sehingga manusia atau anak kita atau diri kita waktu bayi sudah langsung bisa belajar dengan hanya mengamati orang sekeliling. Sekarang memang era gadget, tapi jangan juga sewaktu bayi kita lahir begini bapak ibunya tiap hari. Jangan juga begitu. Ini kerekam di dalam nanti otaknya janin bahwa hidup ini adalah sendiri-sendiri, nggak ngomong, lihat gadget, lihat gawe. Itu rekam di situ. Apalagi ini golden period. Ya. Maka kita diminta untuk stimulasi otak anak-anak. Memang ini sekarang era gawai. Gawai hanya media, tapi jangan diginiin dong anak ya. Bahkan Asosiasi Pediatrik Amerika, pediatrik ini adalah dokter anak, ini mengatakan 0 sampai 2 tahun anak jauhkan dari gadget. Kalau Bunda mau ambil foto, ambil gambar itu jauh-jauh, jangan di sampingnya, bahkan ngajarin dia ini loh. Terus ngajarin anaknya via gadget antara 0 sampai 2 tahun, rugi nanti. Ajari ya barang-barang yang asli. Karena biar sambungannya asli. Kita memperkenalkan gelas di gadget dengan gelas asli, itu kerekamnya nanti beda nanti. Kalau asli kan dia pegang, dia lihat, ya, itu kerekamnya ini 4 dimensi. Kalau kita memperkenalkan barang-barang itu hanya lewat gawe yang 2 dimensi, nanti kerekamnya 2 dimensi. Ya, rugi. Kita bicara baik-baik sama anak sebanyak-banyaknya. Dan ingat ngomongnya juga, tolong ngomong yang betul. Maksudnya Bu Aisyah, contoh misalnya gini, mau bilang makan ya, Ade mau makan, nah gitu, yang benar makan, supaya dia dengar ini tersambungnya makan. Kita suka gini kan, Ade aja kita suka singkat-singkat, Dede mau emam, itu nanti kerekamnya Dede mau emam. Minum, bilang gitu minum. Kita selalu mau enum. Nanti kerekamnya adalah enum. Rugi nanti pada saat dia besar udah terekamnya enum, bukan minum. Gitu.
Memang waktu kita ajarin makan, si anak ya ngikutin emam. Itu karena belum ada giginya, gusinya belum kuat, lidahnya belum luntur. Ya, tapi ngajarinnya dengan bahasa yang tepat, bahasa yang betul. Nah, dan tentu jauh lebih luar biasa lagi, mumpung ini ada neuron cermin, maka kasih contoh yang baik gitu. Karena sangat penting memberikan contoh teladan dengan membaca Quran di depan bayi dan anak-anak agar neuron cermin anak merekam contoh orang tua. Dan tentu tolong Bunda, lagi bagus-bagusnya otak, baca Qurannya yang tartil ya. Jangan juga jangan kayak gitu. Nanti anak merekamnya bahwa oh baca Quran kayak gitu. Suatu dia agak besar sedikit kita minta dia baca Qurannya tartil, baca Qurannya tenang, dia agak sulit karena rekamannya adalah ibunya memberikan rekaman di neuron cermin baca Qurannya buru-buru, cepat-cepat. Ya. Jadi memang luar biasa manusia ini ya, orang tua itu memang panutan sih. Karena apa yang dilihat, didengar, ya, dirasakan itu terekam di otak. Termasuk kita juga. Sampai kapanpun otak kita begini. Apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, kita ucapkan, kita rasakan di peluk, itu terekam di otak. Maka pilih-pilih untuk ngomong, pilih-pilih untuk melihat, nonton sesuatu, dengerin sesuatu. Kalau kita terlalu sering membaca, mendengarkan berita-berita yang menyeramkan, itu nyambung loh di otak. Kita dengarkan gosip, nyambung di otak kita ini. Nonton sinetronnya yang baper, nah nyambung di otak. Nanti belum lagi ya, nonton perselingkuhan. Itu nyambung di otak, terekam nanti. Sehingga curiga aja nanti sama suami. Rugi tuh. Ya, belum kejadian, udah kejadian di otak. Sakit nanti kita. Yang bahayanya akan terjadi loh. Kalau kita setting di otak kita, maka jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga rasa, jaga ucapan, jaga gerakan. Karena ini, dan anak-anak panutan pertamanya adalah orang tuanya, ayah bundanya, bapak ibu gurunya, itu kan orang tua, orang-orang sekitar gitu. Tentu memang uswatul hasanah secara kita sebagai manusia adalah Rasulullah SAW. Untuk itu di usia-usia kayak gini, bacakan sirahnya Rasulullah. Bacakan supaya dia dengar, masuk di otaknya. Sekarang alhamdulillah banyak video-video tentang Rasulullah, tentang para nabi. Anak senang dengan pelajaran audiovisual karena mata juga akan merekam. Silakan, itu metodologi namanya. Ya. Bu Aisyah, saya sih lebih senang nyampeinnya lewat buku. Buku-buku sekarang, buku-buku cerita nabi dan rasul bagus, ada warna. Iya boleh. Apa saja itu metodologi. Ya. Supaya masuk di dalam otaknya tentang kisah-kisah kebaikan ini. Paham ya? Nah, nanti masuk di mana tuh Bu Aisyah? Masuk di tempat yang namanya akal. Apa? Ini dia prefrontal cortex di sini. Bunda kalau nanti ya memberikan stimulasi pada mata, telinga, hidung, mulut, diri kita atau diri anak kita, ini akan masuk ke tempat akal prefrontal, maka terjadi sambungan-sambungan di sini. Untuk itulah kita sebagai orang tua ini diminta untuk membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Supaya apa sih Bu Aisyah? Supaya ya terjadi sambungan-sambungan memori prinsip-prinsip hidup. Karena Islam ini prinsip hidup. Ya. Prinsip hidup. Dan untuk tahu Islam baca Quran. Untuk tahu apa yang Allah mau, mengaji dan mengkaji ini di sini. Ya. Dan yang luar biasanya bukan hanya di otak saja terjadi sambungan, di jantung manusia juga akan terjadi sambungan. Kok bisa Bu Aisyah? Iya. Ada penelitian tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dikatakan bahwa di jantung manusia ini selain memompa darah, di daerah serambi kanannya ada neuron juga. Kalau tadi sel otak di otak jumlahnya 100 miliar, ini sel otak di jantung jumlahnya ada 40.000.
Pada saat kita membaca sesuatu, belajar sesuatu, mengalami peristiwa sesuatu, neuron yang ada di serambi kanan ini juga tersambung-sambung. Membentuk memori. Maka kalau kita menyebut atau mengatakan, mendefinisikan kolbu, itu ternyata organnya adalah jantung. Ya. Bahkan jauh hari sebelum J. Andre Armour ini menemukan, Imam Al-Ghazali di tahun 1110 Masehi sudah bilang bahwa kolbu itu adalah organ yang ada di dada manusia yang letaknya di cenderung ke sebelah kiri. Organ yang ada di dada manusia itu paru-paru dan jantung. Paru-paru kanan kiri, jantung di kiri. Imam Al-Ghazali juga bilang, kolbu itu di dalamnya ada darah yang banyak sekali. Itulah jantung. Di sini ya, pusatnya berkumpulnya darah. Dari seluruh tubuh yang membawa oksigen, bahkan juga yang membawa karbon dioksida di sini. Dan yang luar biasa, Allah memberikan petunjuk, ya, taufik dan hidayah pada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sudah bilang bahwa ada titik di kolbu manusia atau di jantung manusia tentang suara Tuhan. Ini di sini. Karena ini kan perbesaran aja ya. Itu aslinya cuma titik aja gitu. Kecil areanya. Ya. Suara Tuhan. Barulah nanti diteliti lagi di Institute of Harmony tahun 1998 bahwa memang ada suara Tuhan di jantung manusia, di daerah serambi dan juga ada di belakang sedikit, namanya dorsoventricle, di belakangnya bilik, ya, bilik belakang istilahnya, ya. Nah itu ditemukan. Bahkan para ulama yang bergabung di Institute of Hermet, sebuah institusi yang memang khusus meneliti tentang kolbu, itu kerjasama antara Inggris dengan Saudi Arabia, itu langsung mengatakan berarti ada Al-Quran di jantung manusia walaupun awalnya tipis sambungannya. Jadi sudah ada sambungannya. Nah, untuk menebalkannya makanya kita disuruh mengaji dan mengkaji. Jadi the miracle berikutnya dari Al-Quran, pada kita mengaji dan mengkaji, ini ya, mengaji dan mengkaji, terjadi sambungan neuron di otak tentang apa yang Allah mau. Dan juga terjadi ya penebalan sambungan koneksi yang ada di kolbu manusia. Nah ini yang harus kita tahu bahwa kalau kita mengaji dan mengkaji ya di kolbu kita yang sudah ada sambungan Al-Quran dari kita sejak lahir itu bikin kuat, bikin tebal. Dan yang luar biasa ya. Jantung ini kan punya hubungan kemana? Ke otak, bahkan hubungan ke seluruh tubuh. Maka jantung ini harus terisi kebaikan-kebaikan. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengatakan, apabila mudghah, ini kan mudghah itu kan kolbu itu kan mudghah. Apabila mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Apabila mudghah ini buruk, maka buruk pula seluruh tubuh kan. Ya. Karena ini ada salurannya untuk ke otak dan kemana-mana gitu. Karena kalau kita nggak mengaji dan mengkaji, sambungan Quran yang di kolbu kita lama-lama ditutupi dengan pelajaran lain atau peristiwa-peristiwa lain. Kolbu kita ini yang ada Al-Qurannya ditutupi dengan peristiwa-peristiwa kesibukan kita ini, itu. Merugilah kita. Karena tadi salah satu mensucikan jiwa adalah dengan ya baca Quran tadi, ingat Allah baca Quran. Sehingga nanti bayangkan ya Bunda, 40.000 neuron ini nih yang ada di sini ya, terjadi sambungan-sambungan ini kan, terjadi sambungan. Al-Quran sudah ada sambungannya tipis, kalau kita mengaji dan mengkaji dia makin tebal. Ya, dan ketebalannya itu ya kita bisa tambahkan variasinya apa? Dengan kita membaca artinya, membaca tafsirnya. Terus dengarkan kajian dari guru-guru kita. Ayat itu nanti aplikasinya di era sekarang ya jadinya bisa seperti apa. Itulah kita dengarkan para ulama kita. Sehingga sambungannya tebalnya nggak cuma satu, banyak.
Nah, ini yang disebut ya kita bertambah cerdas karena sambungannya banyak. Kalau pintar itu sambungan yang diulang-ulang. Anak saya pernah tanya, Bu, aku nggak pintar matematika. Saya cuma bilang belajar ada matematika diulang-ulang rumusnya. Itu nanti pintar. Karena orang pintar itu karena mengulang. Ya. Tapi orang cerdas itu karena kita ya memvariasikan pelajaran-pelajaran kita. Oke, waktu kita kecil kita baca Quran untuk lafaz ya Quran ini ya lafaz hijaiyah huruf-huruf Quran semakin tebal. Makanya kita nggak baca arti misalnya. Tapi lebih ya bervariasi lagi di otak apabila kita waktu baca Quran kita baca artinya karena dia lebih bervariasi lagi gitu. Bahkan kita bisa supaya bervariasi di otaknya anak-anak selain dia melafazkan ya lafaz Qur'annya, kita bacakan artinya, kita jelaskan juga apa maksudnya. Itu bervariasi. Baik di otak maupun di jantung. Ya, seperti itu. Nah, hanya kita perlu tahu bahwa di otak manusia, ini kan kita mau taruh di sini kan, Quran itu ya, akal. Ditangkapnya kan dari mata, telinga, ucapan, tulisan. Kita harus tahu bahwa sebelum masuk di akal dan sebelum kerekam di kolbu, semuanya bermuara di batang otak. Nah, batang otak ini adalah otak reptil. Ya. Di atas otak reptil ada otak emosi tadi. Ini ada emosi. Ya. Nanti sistem limbik ya namanya, terus ada watak juga. Watak tuh ada di sini. Nanti kaitannya watak dengan emosi gimana. Kemudian ya ada batang otak. Di mana batang otak ini kalau dia tegang responnya fight or flight. Serang atau lari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ngeyel atau ngambek. Nah, itu. Jadi kalau bunda ngeyel sama ayahanda atau sama suami itu berarti batang otaknya tegang. Ya, atau ngambek. Anak-anak ngambek sama bundanya berarti batang otaknya tegang. Demikian juga pada saat kita baca Quran, ya, kita hafalkan Quran, ya, atau anak-anak baca Quran, hafalkan Quran, ya. Ini, ya, ini nih kita baca Quran nih anak-anak kan baca Quran misalnya, ya. Ini sebelum masuk di sini, ini bermuara di sini. Ingat di sini ada apa? Batang otak. Itulah tadi saya bilang bahwa dalam belajar nanti, ya, dalam kita baca Quran, hafalkan Quran, siapapun manusia, tolong ya lihat kondisi. Ngantuk, capek, lapar, haus, ini bikin batang otak tegang. Maka apa yang kita pelajari nggak masuk di akal kita, hanya tersimpan di batang otak, dan simpanan batang otak itu hanya ingat 1 kali 24 jam. Ini makanya sebutnya short memory. Ya. Makanya besok lupa lagi. Kan gitu. Makanya suruh ulang aja lagi. Mungkin yang besok itu waktu ngulang batang otaknya udah rileks kan gitu. Tapi lebih efektif ya daripada kita paksa, lihat dulu dia rileks nggak ya gitu. Nah, kan nanti kerekam di jantung Bu Aisyah. Iya, tapi sebelum dia pergi ke jantung ini pesannya kan di jantung di bawah kan di sudur. Itu bermuara di sini. Kalau ini juga tegang, nggak kerekam di akal, nggak kerekam di jantung. Maka cara merilekskannya apa? Ya perhatikan, dia lapar, kasih makan dulu. Dia ngantuk, tidurlah dulu sebentar. Ya, dia sedih, nangislah dulu, enggak apa-apa. Dia marah, sampaikan aja dulu marahnya, enggak apa-apa gitu. Ya. Nah, terus kita harus ngerti juga bahwa ya ini saya mau kasih tahu ini. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, yaitu sholat. Ya. Fas'u ila zikrillah, sholat. Loh, kok mengingat Allah ada lagi ya yang disebut sholat kan gitu. Nah, ini ada kaitannya apa dengan batang otak Bu Aisyah? Nah ini. Ya, rupanya di surat Al-Ankabut ayat 45, ya Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
Artinya ini berkaitan dengan batang otak dan otak emosi tadi. Karena perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu muncul dari batang otak yang tegang dan otak emosi yang berada terlalu sering di level negatif. Itulah kita disuruh sholat. Ya. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi waktu kita sholat, ayah bunda, karena kita sudah tahu tadi sistem saraf membawa pesan, ya, ucapan-ucapan doa dalam sholat, bahkan ya ucapan doa yang ada dalam sholat itu kan sumbernya dari Al-Quran. Kemudian ada suratul Fatihah, itu jelas, ya, itu Ummul Quran. Kemudian surat-surat lainnya jelas itu ada di Al-Quran, ya. Doa-doa yang ada diminta untuk kita melafazkan itu juga ada di Al-Quran. Ya. Jadi ucapan-ucapan doa dalam sholat akan memberikan pesan pada seluruh tubuh manusia, ya, dan akan mengaktifasi jiwa manusia. Dan yang uniknya adalah di dalam sholat ada gerakan pada saat kita melafazkan zikrullah tadi. Rupanya gerakan-gerakan ini itu akan ya melenturkan batang otak yang ada di ya otak manusia atau otak reptil. Dia melenturkan. Bahkan juga melenturkan otot-otot yang ada di tubuh kita sehingga sistem saraf nggak kejepit. Kita kalau nggak sholat memang sistem saraf bawa pesan cuman sering kejepit oleh otot-otot. Makanya pesannya nggak sampai lagi ke kalbu. Pesannya nggak sampai lagi jalan ke seluruh tubuh. Itulah kita disuruh sholat. Karena hikmah dari sholat ini dari, kalau saya bilangnya miliaran hikmah, ya salah satunya atau ya adalah untuk tidak terjepit nih sistem saraf. Sehingga apa yang kita lafazkan dari mulai takbiratul ihram sampai salam, jalan lancar. Jalannya lancar. Karena ini tadi kan, badan kita terlalu banyak duduk kan, ya membuat otot berkontraksi, menjepit, sistem saraf terjepit. Ya, suratul Fatihah kita sudah lafazkan, ya, misalnya lagi duduk lama kita sudah baca Quran, ya, itu kadang-kadang nggak jalan ke badan, mentok aja di sini, kenapa? Lagi tegang kita. Atau sudah jalan ke badan, terhambat di daerah punggung, kenapa? Punggung kita belum rileks. Itulah makanya disuruh cepat-cepat sholat, gitu. Memang tidak setiap saat langsung kita sholat, ada waktu-waktunya. Kenapa? Karena badan ini juga bergeraknya harus rutin, ya, dan berkala dan teratur. Sehingga misalnya kita sudah sholat di subuh, ya, alhamdulillah dari subuh sampai lohor itu otot kita ya dalam kondisi asik. Tapi lebih asik lagi orang yang menambahkan rakaat sholatnya atau menambahkan waktu sholatnya. Itulah ada pilihan sholat sunnah, qobliyah subuh, sholat sunnah duha. Itu akan membuat orang yang mengambil sholat sunnahnya ototnya jauh lebih lentur lagi. Sistem sarafnya lebih bagus lagi. Makanya lebih beruntung lagi orang yang selain dia tegakkan sholat wajib, dia juga tegakkan sholat sunnahnya. Itu sangat menguntungkan. Gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sehingga tadi yang kaitannya dengan emosi, pikiran dan perasaan ini tadi. Jadi apa yang diucapkan jalan, tadi udah ke badan, ini jadi naik lagi ke atas, terekam di otak kita, di akal kita, ya. Kemudian juga nanti ya terekam di dalam kolbu kita, sehingga membuat perasaan kita tenang kan gitu ya. Otak emosi yang tadinya rendah levelnya naik lagi ke atas, ya. Kemudian nanti ada ya di antaranya tadi kelenjar pituitari mengeluarkan hormon bahagia. Masuk ke dalam pembuluh darah kayak kabel selang kan gitu. Ya. Maka tadi Al-Baqarah 152 meminta kita ingat Allah, lanjutannya Al-Baqarah 153 adalah ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu tadi, mengingat Allah tuh sabar. Berzikrullah tuh sabar. Sabar tuh bukan diam. Diam tuh mendem. Kalau mendem nanti dendam, kan gitu. Sabar itu ikhtiar untuk selalu ingat Allah, gitu. Melafazkannya, ya. Dan ini disandingkan lagi sabar dan sholat. Tadi memang zikrullah adalah baca Quran. Tapi Allah ingatkan zikrullah paling utama adalah sholat. Karena di sholat, selain di situ ada baca Quran, di situ ada gerakan-gerakan yang diatur sedemikian rupa yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Ya. Selain tadi kelenturannya, ini lagi yang dahsyat apa? Pada saat sujud. Dengan posisi sujud, darah banyak mengalir ke daerah prefrontal cortex, lobus parietalis, dan ubun-ubun. Ada apa Bu Aisyah tadi di otak? Tadi kita sudah belajar otak bagian depan ini isinya ilmu tadi kan? Isinya Al-Quran juga lagi, ya, isinya pelajaran-pelajaran, isinya nasihat-nasihat, ya, isinya pengalaman-pengalaman baik. Kalau ini mata tadi, ini yang di sini, ya. Makanya di tempat biru ini itu lokasi ilmu dan keterampilan. Ayah bunda, bapak ibu kita sudah belajar, anak kita sudah belajar, tapi kalau tidak bersujud maka memori pembelajaran di sini tidak sering dialiri darah. Maka ingat, bisa banyak lupanya. Atau banyak orang berilmu, banyak orang ikut seminar, banyak orang ikut taklim, tapi nggak guna ilmunya, nggak kepake. Kenapa? Jarang sujudnya. Itulah disuruh sholat ini sebagai penolong. Ya. Kemudian apa lagi di sini ya? Ini mungkin kita tidak belajar hari ini, tapi saya mau kasih tahu di otak manusia di daerah lobus parietalis ini ada watak dan bakat. Sehingga bunda kalau merasa aduh mentok nih saya kok nggak punya bakat atau aduh saya mau kerja apa ya, bakat saya apa sih? Coba tolonglah waktu sujud bayangkan darah ini mengalir di daerah bakatnya bunda, maka terakses dia bakatnya. Makanya bunda habis sholat, habis doa, habis enak gitu ya udah ngaji, baru ingat oh iya ya, saya kan bisa jahit. Coba ya saya bikin jahitan-jahitan. Nah, itu ya muncul ide. Nah, yang unik lagi adalah di daerah ubun-ubun manusia ada tempat di bagian otak ini, ya. Ini rupanya tempat lokasi khilaf dan dusta. Kita kan tadi kan karena potensi kefasikan tadi di dalam otak emosi ini ada otak emosi ya di sini. Nah itu kita misalnya kita kalah dengan potensi kefasikan, maka di sini kita otak di bawahnya ubun-ubun itu ada memori khilaf dan dusta. Ini juga nanti dialiri darah. Yang luar biasanya adalah darah yang mengalir memberi nutrisi, mineral, dan vitamin di lokasi ilmu pengetahuan dan bakat, juga watak, dan darah yang mengalir di bawah ubun-ubun ini membersihkan lokasi tempat hilaf dan dusta. Bu Aisyah bukannya darah memang selalu ke atas ya? Iya, tetapi untuk di daerah otak bagian sini itu perlu posisi sujud. Juga yang otak-otak emosi ini. Kenapa Bu Aisyah? Karena kalau posisi berdiri ya, kita lihat ya, posisi berdiri ini atau duduk, darah jarang mengalir ke tempat yang ini, mengalir deras. Ya. Sehingga diperlukan posisi sujud secara berkala untuk mengalirkan darah ke daerah tersebut. Ya, ayah bunda bisa ngerti maksud saya. Kita kan di dalam 24 jam kan berdiri, duduk, tidur. Itu darah ya memang hanya sampai di permukaan sini nih tengah. Sini nggak ada. Cuma di sini udah ada pembuluh darahnya. Makanya harus ada posisi sujud dan lakukan secara berkala teratur. Orang yang tadi selain sholat fardunya dilakukan dia ambil sholat sunnahnya, maka kan akan lebih sering ini dibersihkan dan lebih sering ini dialiri darah kan. Maka lebih beruntunglah orang-orang yang menegakkan sholat fardu dan juga ya menegakkan sholat sunnahnya. Beruntung kan kita. Tadi dari awal kita bicara untung rugi kan. Nah itu.
Bahkan secara ubudiyah Rasulullah ingatkan aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ternyata menurut para ulama ya, itu bukan hanya sujud terakhir. Di semua sujud. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Please lah setiap sujud kita doa. Karena secara ubudiyah ini ada satu mekanisme, ini kita dekat sama. Kalau tadi dari sisi neuroscience itu dialiri darah ini. Ya, dialiri darah bagian sini. Nah, dan tadi kita sudah belajar bahwa di otak kita ada listriknya, ini 5 menit lagi ya. Ada listriknya, maka di otak manusia itu kalau ada listrik berarti ada gelombang. Ada gelombang. Namanya ya gelombang otak. Sehingga kalau kita isi otak kita dengan Quran, dengan ya pelajaran-pelajaran mengaji, maka bukan hanya berdampak untuk diri kita, ini berdampak untuk sekeliling kita. Dan yang luar biasanya lagi, jantung punya kekuatan 5.000 kali lebih besar kolbu ini. Dan ingat ya, kolbu ini luar biasa. Maka dikatakan jika thinking mengeluarkan dan menarik gelombang energi 1 watt, maka feeling mengeluarkan dan menarik gelombang energi 5.000 watt. Karena feeling itu nanti salah satu kerjanya kolbu atau jantung ini perasaan. Itulah makanya mengapa untuk kita belajar sesuatu, ya betulin dulu pikiran dan perasaan. Pikiran nanti akan menarik ya gelombang energi 1 watt. Perasaan lebih utama lagi. Perempuan antara pikiran dan perasaan dia lebih cepat mengakses perasaan. Makanya perempuan nih ibu-ibu nih punya kekuatan di perasaan. Tapi hati-hati kalau perasaan kita selalu yang negatif-negatif, itu kejadian apa yang kita rasakan ketakutan-ketakutan tadi. Maka cepat-cepat rubah perasaan. Nah, pikiran dan perasaan ini disebutnya prasangka. Apa kaitannya dengan Quran, Bu Aisyah? Dan sebetulnya gelombang ini keluar dari mana? Keluar dari pembuluh meridian. Pembuluh meridian ini di bawah kulit. Ya, dia berputar ini titik-titik ini, bertawaf dia, maka dia mengeluarkan sinyal. Maka tubuh ini sebetulnya mengeluarkan sinyal, aslinya mengeluarkan sinyal. Nah, Quran bagaimana? Quran ternyata ya di surat Asy-Syura ya ayat 52 Allah berfirman ya, demikianlah kami wahyukan ruh atau Al-Quran kepadamu dari sisi kami. Sebelumnya Muhammad, katanya, kamu Muhammad tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Gitu. Jadi Rasulullah kan sebelumnya belum diturunkan Al-Quran ini kan. Bahkan jadi manusia-manusia yang sebelumnya tuh ya di zaman-zaman sebelumnya kan ya ini belum diturunkan Al-Quran kan. Nah, dan rupanya Al-Quran ini ya kami menjadikan Al-Quran itu cahaya dan kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dan mereka Al-Quran berikutnya ini Al-Quran ini cahaya. Tadi sebagai petunjuk untuk prinsip, ya prinsip hidup kita mau ada masalah ini buka Quran, oh harusnya dilakukan ini. Ya ada masalah ini kita buka Quran, oh harusnya pakai cara kayak gini-gini. Kalau belum mengerti tentang apa yang Allah mau di Quran, ya lihat hadis-hadisnya untuk menjelaskan teknisnya. Masih belum mengerti juga, lihat bagaimana ijtihad para ulamaan gitu. Ya. Nah, namun nanti tentang Quran ini, ya, ini lanjutan dari ayat dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Karena nanti kan Rasulullah ya sampaikan kepada manusia cahaya Quran ini untuk ya sesuatu yang lurus. Nah, namun yang saya mau sampaikan dengan kaitannya dengan energi tadi, bahwa Quran ini menstimulasi energi atau menstimulasi cahaya dalam tubuh manusia. Menstimulasi cahaya. Ya. Kok bisa Bu Aisyah Al-Quran ada cahaya? Iya. Ini hadis Rasulullah menyampaikan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Ya. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Berarti kan 10 kebaikan. Ya. Dikatakan di sini, semisalnya aku tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf. Walakin alif harfun, jadi kata Nabi, alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun.
mim, satu huruf. Jadi kalau kita baca Quran, ya, alif, lam, mim, itu 3 huruf. Satu huruf, ya, 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 30 kebaikan. Maksudnya apa? Bunda, yang kita disebut kebaikan, coba. Perilaku-perilaku kebaikan apa saja, coba? Ya, misalnya paling gampang lah kebaikannya. Kita, ya, ambil minum untuk suami. Itu kebaikan, bukan? Nah, waktu ngambil minum ada energi nggak? Ada gerakan nggak? Ada. Ya, habis itu kita, ya, senyum sama suami. Senyum ada itu kebaikan nggak? Iya. Ada effort nggak di situ untuk tersenyum. Berarti ada energi di situ. Bayangkan alif, ya, itu satu huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Nah, inilah makanya para ahli energi mengatakan bedanya baca Quran dengan baca buku yang tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat Quran, itu energinya dahsyat. Jadi pada saat kita baca Quran, selain tadi masuk ilmunya di otak, kemudian yang ada di jantung sudah ada tipis Al-Quran kemudian diperkuat, ya, ini menstimulasi energi. Makanya bayangin habis baca Quran juga dahsyat. Terus kalau kita gabungkan tadi baca Quran, sholat, baca Quran, kayak apa itu tubuh manusia? Makanya tubuh manusia cahayanya berpendar-pendar. Allahu Akbar. Emang cahaya ini untuk apa sih Bu Aisyah? Cahaya inilah yang membawa pesan doa, pesan niat, pesan prasangka. Ini. Maka orang yang tadi, ya, kita manusia yang diminta Allah untuk berzikrullah, ya, ingat Allah, baca Quran, tegakkan sholat, itu kebayang nggak sih dahsyatnya sinyalnya? Sekarang zaman sinyal, kemana-mana orang cari sinyal kan. Orang beli gawe aja cari sinyalnya yang tinggi. Nah, tubuh manusia ini sinyal luar biasa. Dan sinyal ini, Masya Allah, inilah yang membawa pesan, doa, niat, prasangka. Hidup kita ini kan isinya doa untuk minta sesuatu, berniat untuk minta sesuatu, berprasangka untuk narik sesuatu kan. Doa mungkin pasti lafaznya baik, niat baik. Nah, ini nih, challenging-nya di prasangka. Itulah makanya hati-hati Bunda, Ayah, Bapak, Ibu guru, ya, atau siapapun, ya, challenging kita di prasangka. Karena prasangka terbagi 2, husnuzon dan suuzon. Kita sering berada di prasangka buruk terhadap anak-anak kita. Nanti ini, nanti dia nggak bisa, nanti dia berantem, nanti hati-hati. Prasangka ini akan terbroadcast, maka kalau Bunda nggak cepat-cepat merubah prasangka buruk itu menjadi baik, maka bisa kejadian karena sinyal ini akan pergi ke orang yang kita prasangkakan. Ya. Dan perempuan, ya, atau Bunda itu di sininya lebih kuat soalnya dibanding ayah. Maka ikhtiarlah cepat-cepat rubah tuh prasangka buruk. Saya setiap hari dengar ibu-ibu ngeluh, saya sengaja dengerin aja karena salah satu untuk melepaskan itu dengarkan. Habis itu saya ingat sekarang ibu rubah prasangka buruk jadi baik. Gimana Bu Aisyah? Rubah sekarang bayangin, ya, apa yang ibu takutkan, ya, berubah karena Allah menolong kita, rubah jadi prasangka baik. Sekarang ibu, apa yang ibu mau sih terhadap anak ibu? Anak saya mau begini. Sekarang bayangin. Lihat mukanya ananda kita, sebut namanya Fulan bin Fulan. Lihat dia melakukan apa yang ibu setting. Nah, itu cara untuk merubah prasangka buruk menjadi prasangka baik. Kenapa? Karena ini nanti akan terbroadcast dan ini yang terjadi. Ya. Ya, saya tutup dengan hadis Rasulullah, ya, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Karena rupanya manusia pada saat berdoa itu keluar cahaya tembus langit, tembus bumi. Dia tidak hanya merubah seseorang dengan doa ini, tapi merubah, ya, tulisan-tulisan atau takdir-takdir kita yang ada di Lauh Mahfuz, karena ini bisa sampai, ya, langit. Tapi untuk bisa sampai langit itu diperlukan energi yang kita stimulasi. Apa itu? Zikrullah, baca Quran, sholat, puasa, ya, sedekah, dan berbakti pada orang tua. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi Ayah Bunda, ini saya cuman baru sedikit bisa untuk, ya, menyampaikan, ya, miracle of Quran. Ini pun mungkin masih sangat-sangat jauh, ya.
Tapi inilah yang saya bisa usahakan dan ini dengan bantuan Allah karena memohon pertolongan Allah. Ya. Baik, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, jazakallah khair. Amin, wa iyyakum. Materinya, masya Allah, ini banyak banget ya. Materinya sangat bermanfaat. Insya Allah izin untuk saya bacakan pertanyaan ya, jawab. Baik, silakan. Nanti juga makalahnya modulnya saya kirim panitia ya. Dari Ibu Endah, Assalamualaikum Ustazah Dr. Aisyah. Waalaikumsalam. Mohon bimbingannya, saya usia 55 tahun dan baru berusaha dapat membaca dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Masya Allah. Sedang sebagai zikrullah terbaik. Bagaimana sebaiknya saya mengalokasikan waktu dan tubuh ini antara ingin menghafal Al-Quran sekaligus ingin terus menambah bacaan Al-Quran sesuai usia saya agar optimal mengejar ketertinggalan saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin boleh 2 atau 3 ya sekalian. Mudah-mudahan jadi nanti jawabnya ada benang merahnya ya. Ya. Ada lagi? Oh, ada lagi. Oh, langsung sekalian. Boleh. Dari Ibu Afika. Assalamualaikum Bu Dokter. Apakah apakah level emosi anak sama dengan dewasa? Dan bagaimana mengatasi emosi anak ketika dia sedang tantrum, berantem dengan adik atau kakaknya, sehingga emosi orang tua juga tidak ikut marah. Gitu. Ya, oke. Ya, ada satu lagi barangkali? Ada satu lagi dari Ibu Evi. Assalamualaikum Bu Dokter. Assalamualaikum. Rasulullah SAW dibersihkan kolbunya oleh Jibril dengan dibelah dadanya. Berarti yang dimaksud adalah jantungnya ya. Lalu betul. apa hubungannya kolbu yang bersih, neuron di jantung dengan otak, di mana tadi dijelaskan letak titik khilaf ada di otak. Ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran buat sahabat-sahabat Villa yang sudah bertanya ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi gini, saya juga saat ini sedang selalu berupaya mengkaji gitu ya, betulkan lafaz ya. Karena dengan usaha membetulkan lafaz itu, misalnya di otak kita yang waktu pertama baca Qur'annya keliru, kan itu terjadi sambungan kan? Ya, tersambungan. Berarti kan sambungannya keliru kan? Nah, sekarang kan kita berupaya untuk melafazkannya yang betul, yang benar ya. Makanya kita ya belajar tajwidnya, kita tahsin di situ agar ada sambungan yang betul di otak kita, yang terlanjur ada sambungan yang keliru kan gitu ya usaha ini kan. Nah, itu luar biasa Bang, luar biasa Bang. Dan bersyukurlah kita kadang-kadang di usia-usia 50-an ke atas, karena sudah tidak disibukkan lagi urusan anak-anak, karena anak-anak sudah besar, sudah mandiri, sebetulnya lebih banyak waktunya gitu. Makanya mengapa ya kita melihat sekarang ramai di taklim-taklim usia-usia 50-an ini ya lebih rajin datang karena memang mereka sudah ada waktunya ya. Walaupun sebetulnya di awal-awal umur kita itu kita harusnya belajar ya lafaz Qur'annya udah ya harus betul duluan gitu. Makanya anak-anak sekarang kan sudah langsung diajarkan tahsinnya ya, bagaimana mahrojnya dan sebagainya ya. Kalau kita kan produk yang waktu itu belum ada metodologi ya. Nah, terus kalau ditanya bagaimana caranya, itu harus ada strateginya, memang harus ada strateginya. Kan Al-Qur'an ini bisa dihitung gitu ya. Bunda mau targetnya gimana? Mau targetnya gimana? Ada orang ya mentargetkan one day one juice. Ya kan? Ada orang mentargetkan one day one page. Ya. Ada orang mentargetkan one day one ayat. Kan gitu. Itu silakan bikin sebuah target. Ya. Nah,
Kalau cara menghafal, ya kita ikuti cara para ulama, ya. Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau mau hafal Al-Qur'an, ya, satu ayat coba baca 40 kali saat itu juga. Dibilang 40 kali. Ya. Wah, saya mencoba metodologi itu benar loh. Kita nggak tutup mata, baca aja dulu satu ayat itu 40 kali. Makanya sekarang kan ada Al-Quran yang ada bisa kita kasih tanda di sampingnya. Satu kali baca, satu, dua kali baca, dua, tiga, empat, lima. Ya. Setelah 40, ya, kemudian kita tutup mata, hafal. Di bacaan ke-41. Wah, itu luar biasa itu. Ya, jadi kita ngikutin cara para ulama. Makanya tadi saya bilang ada metodenya, Kalau saya karena memang udah usia dan kemudian kita pakai ya target satu ayat 40, wah itu buat saya cocok banget. Walaupun besoknya ya ayat yang kemarin kita sudah hafalkan, kita disuruh murojaah lagi, disuruh kita ulang lagi. Ya kan? Hanya mungkin dia tidak satu-satu karena kemarin sudah 5 hafal 5 ayat tadi di hari besoknya sekali 5 ayat 40 kali bacanya. Dan gitu. Bahkan kita buka aja lagi Qur'annya lagi itu. Lihat 5 ayat yang tadi yang kemarin kita sudah hafalkan, baca lagi 40 kali. Itu akan terjadi sambungan. Nah, supaya afdal lagi sambungannya dan variasi sambungannya banyak, ngerti juga artinya, baca juga artinya. Ya. Kemudian ya lihat dulu tafsirnya gitu. Kalau tafsir oke, boleh baca 1 kali. Arti oke, baru baca 1 kali. Gitu ya. Tapi kemudian lafaz hijaiyahnya baca 40 kali. Itu akan kalau saya ya, mudah-mudahan bisa dipakai juga tipsnya. Dan ini bukan cuma saya saja yang berhasil seperti itu. Banyak orang karena ini kan ya tuntunan dari para ulama ya. Oke? Nah, itu kalau saya. Nah, sekarang gimana nih level emosi anak? Apakah sama dengan dewasa? Ya, tergantung. Anaknya kalau sebelum balik itu emosi jenisnya ya ada 4. Sedih, ya, takut, marah, senang. Ada 4. Tapi sesudah balik, nah itu sama seperti orang dewasa yang banyak variasinya tadi. Bu Aisyah, anak-anak saya nih kalau lagi berantem atau lagi tantrum, supaya kita nggak cepat orang tua tersulut juga, kita punya level emosi, gampang turun di bawah, gimana? Ya ibu duduk tenang. Rasulullah mengatakan apabila kita marah, segera posisi duduk-duduk. Saya kalau dulu waktu anak-anak saya kan anak saya 5 nih, ya kan? Kadang ada sekali-sekali tantrum, saya langsung duduk aja, duduk. Apakah di kursi, apakah di bawah, duduk ngeliatin dia sambil apa? Tarik nafas, istighfar, astagfirullahaladzim. Karena apapun yang kita jalankan, kita harus ngerti caranya untuk mengelolanya, dan cara paling afdal adalah contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Dulu saja tentara-tentara Muslim waktu di awal-awal perang itu, karena belum punya pengalaman, takut gitu. Sambil nunggu datang musuh, Rasulullah suruh duduk di tanah, deprok. Dan sambil lagi istighfar, ingat Allah gitu. Ya sudah, kita juga sambil anak itu tantrum, nangis, guling-guling, ya. Kita kasih waktu juga dia guling-guling, kita katakanlah waktu 5 menit, kita langsung duduk juga di sampingnya, ya sambil istighfar juga, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena otak manusia ini kalau lagi tegang, batang otak tegang tadi ya, tadi kan kita udah belajar batang otak ya, itu ya ilmu yang Bunda pelajari di taklim atau tadi kita belajar ya banyak yang kita pelajari itu terblokir sementara gara-gara kita tegang. Yang mana tadi otak bikin tegang? Ya, batang otak ini. Nah, makanya coba saya buka lagi ya supaya lebih memudahkan ya. Jadi batang otak kita ini ya sering tegang. Oke, coba saya ambil lagi sebentar ya. Supaya lebih ini ya, lebih paham. Yang mana sih tadi batang otak, kita ulang ya. Batang otak ini pada saat tegang, ilmu yang kita pelajari itu udah nggak inget lagi, dia terblokir istilahnya. Terblokir, walaupun sementara terblokir. Ini ya. Ya, oke, saya share screen lagi ya, Bu Risti ya, sebentar.
Ini supaya ini loh yang saya bilang nih. Ini batang otak nih. Ya. Kita kenapa tegang? Karena lihat anak nangis, lihat anak berantem, ikut tegang. Bunda udah belajar di taklim, udah belajar seminar. Ini ilmunya di sini, terblokir, Bun. Terblokir. Makanya Bunda juga ikut marah karena antara batang otak, otak di atasnya adalah otak emosi. Maka supaya ingat lagi ilmu-ilmu, tips-tips, dan ingat bahwa oh iya anak-anak saya mungkin capek makanya berantem. Oh iya bersaudara itu kan memang ada sibling rivalry, persaingan antar saudara. Ingat lagi ilmu di sini harus batang otaknya dirilekskan. Itulah suruh duduk, tarik nafas panjang, ya, istighfar. Karena ini nah, yang luar biasanya pada saat juga Bunda duduk sambil dampingi anak tantrum atau lagi berantem, Bunda dampingi kemudian Bunda doa, ya dari otak ini akan keluar gelombang. Bahkan saya kalau anak saya bertengkar, ya otak saya betulin dulu, ya saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, dan langsung saya kirimkan doa, ya. Karena saya tahu bahwa perasaan gelombang di jantung lebih kuat, ya lebih cepat, ya keluar doanya, maka langsung aja perasaan saya betulin, ya dengan istighfar saya pegang jantung saya bayangin jantung saya menuju ke anak-anak, so saya bilang saya tuntun jantung saya ya untuk membroadcast kalimat atau membroadcast sinyal, anak-anak mohon ya Allah tenang, 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 ya berhenti bertengkar, semakin damai, berhenti sambil tuh, gitu, sambil nunggu dia mungkin tantrum dan sebagainya. Ibu-ibu saya sudah bilang tenang sama anaknya, cuman si ibu belum tenang. Pernah dengar nggak atau pernah rasakan waktu anak tantrum guling-guling, ibunya ngomong gini, diam, 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 gitu. Tenang, 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 tapi ibunya nggak tenang. Itu gimana caranya? Gitu. Maka kita disuruh oleh Nabi suruh tenang dulu, duduk. Bahkan kata Rasulullah masih marah pun disuruh rebahan gitu. Ya. Cuman kalau kita nanti duduk dan kemudian banyak istighfar, lihat deh keajaiban ya bahwa kita sudah langsung tenang. Ya. Kemudian soal ya Rasulullah, apakah Rasulullah yang dibersihkan oleh malaikat Jibril saat itu adalah kolbunya, jantungnya? Iya, iya, ya. Walau alam bisawab, tetapi analisanya adalah kolbunya Rasulullah kan sudah, mohon maaf, sudah ada sambungan Al-Quran. Itu yang kemudian diperkuat dengan dibersihkan, ya dikatakanlah direndam dengan air zam-zam, walau alam itu bentuknya apa, itu artinya diperkuat sambungan Quran yang ada di kolbunya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW untuk memperkuat koneksi neuron Quran di kolbunya itu dicuci. Nah kalau kita umatnya untuk memperkuat sambungan di Quran di kolbu, yaitu mensucikan diri. Bagaimana? Itu tadi, mengaji dan mengkaji. Baca Quran. Ingat Allah, sholat itu. Ya. Hilaf kok ada di otak manusia? Iya, karena ada penelitian di bawah ubun-ubun, itu ada tempat yang di situ kalau kita hilaf dan dusta, di situ jadi hitam. Ya. Maka kenapa untuk membersihkan, ini kadang-kadang hilaf ya. Saya juga sebagai istri kadang hilaf. Hilafnya itu tadi karena batang otak sering tegang. Udah belajar jadi istri soleha. Cuman karena batang otak tegang, ya hilaf kita. Lupa istighfar. Udah kesel duluan sama suami, kesel duluan sama anak. Maka memori itu ada di bawah ubun-ubun itu. Ya. Nah, di bawah ubun-ubun itu namanya nasyah. Nah ini pada saat kita sujud tadi dibersihkan gitu. Jadi jangan terlalu banyak bertumpuk hilaf dan dusta. Tapi pada orang yang hilaf dusta dan selalu dia bikin hilaf dusta, kemudian dia tidak mensucikan dirinya dengan sholat, maka di bawah ubun-ubunnya semakin kerak itu. Makanya ahli-ahli neuropsikologi mengatakan ada orang yang tadinya baik, tapi selalu hilaf dan dusta dan tidak pernah mensucikan dan tidak membersihkan, maka muncul di bawah ya otak, di bawah ubun-ubun ada istilahnya ya alter ego. Nah, alter ego inilah yang membuat orang tadi yang tadinya baik karena potensi kefasikannya tidak pernah dia ya betulkan, ketakwaannya tidak pernah diasah, maka dia menjadi orang yang jahat gitu.
Itu kalau di dalam ilmu neuropsikologi ada namanya alter ego yang dibawa ubun-ubun tadi. Ya, orang-orang psikopat itu dibawa ubun-ubunnya, alter egonya tuh udah hitam. Karena dia jarang mensucikannya gitu. Ya. Udah sholat Bu Aisyah? Iya, tapi masih ada yang kurang. Barangkali sholatnya buru-buru. Jadi sujudnya nggak tumakninah. Darah nggak mengalir ke situ. Baru mau mengalir dia udah duduk lagi. Itu kan juga hal-hal yang membuat bedanya orang satu dengan orang lain waktu melakukan ibadah sholat. Ya. Sudah sholat Bu Aisyah, ya mungkin dia jarang baca Quran. Jarang mengaji dan mengkaji. Karena itu berpengaruh semua. Oke? Jadi sekali lagi bersyukurlah kita umat Islam, Allah sudah berikan satu ibadah khusus yang sejak dulu kita kerjakan, belum tahu ilmunya tapi disuruh mengerjakan, maka kita sudah membersihkan duluan. Adapun kita mulai terungkap kajian-kajian tentang apa yang terjadi di otak, itu kan belakangan kan. Kita sudah melakukan duluan, makanya bersyukurlah, beruntunglah ya kita yang rajin mensucikan diri. Ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, baik, jazakallah khair. Amin. Ya, aku. Satu lagi pertanyaan. Boleh. Sebelumnya jamaah bisa follow Instagram, YouTube, dan Telegramnya Dr. Aisyah Dahlan sudah di. Oh, Masya Allah. Terima kasih dibaca. Masya Allah. Ini ada satu lagi pertanyaan ya, mohon maaf. Dari Ibu Ari, perempuan memiliki masa haid kurang lebih 1 pekan dan saat itu tidak melaksanakan sholat. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga otak ke depan tetap ternutrisi selayaknya saat melakukan sholat? Yang memerintahkan kita untuk tidak sholat kan Allah Ta'ala. Karena Allah tahu pada saat kita haid, itu darah harus jantung ini memberikan darah ke rahim lebih banyak. Agar terjadi kontraksi di rahim untuk melepaskan endometrium yang sudah menebal di rahim, ya, dan tidak terjadi ya zigot atau tidak terjadi tertanamnya telur seorang ibu atau tidak terjadi pembuahan kan gitu. Maka diperlukan darah yang dari jantung lebih banyak mengalir ke rahim kita. Itulah kita diminta untuk tidak sholat, biar istirahat, tidak perlu ada posisi sujud. Karena darah di jantung yang dibutuhkan, rahim membutuhkan itu. Ya, nah. Kemudian apa yang harus kita dilakukan untuk ya otak kita ingat atau otak kita diisi. Ya kita belajar lagi. Dengar kajian, dengarkan. Ya. Ada orang yang mengatakan, aduh saya lagi haid, saya nggak bisa baca Quran. Tapi kan kita bisa dengar bacaan Al-Quran itu. Bisa dengar kajiannya. Ya. Masih bisa juga baca tafsirnya kan gitu. Ya, nah supaya masuk di sini. Kenapa disuruh istirahat? Supaya batang otaknya perempuan yang sedang haid, yang sedang tegang itu rileks. Makanya disuruh istirahat. Bahkan saum pun disuruh istirahat dulu. Dan yang masih bisa ibadah khusus lainnya yang kita kerjakan dalam kondisi tadi haid, selain tadi belajar, kita dengarkan qiraat dan sebagainya, yaitu sedekah. Karena sedekah adalah sebuah ibadah yang tidak terhalang lewat karena haid atau karena nifas. Maka Bunda pada saat lagi haid berbanyak sedekah. Ya, berbanyak sedekah. Sedekah itu ya bisa sedekah ilmu, bisa sedekah senyum, ya, bisa sedekah kata-kata yang baik, bisa sedekah memaafkan, ya, dan tentu juga bisa sedekah materi, ya. Jadi itu yang bisa dikerjakan pada perempuan-perempuan yang sedang haid, tetapi harus ngerti bahwa haid ini juga Allah ciptakan sebagai wujud karunia Allah buat perempuan, dan memang kita disuruh istirahat pada saat kita haid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ini mohon maaf Ayah Bunda, teman-teman suara saya agak bindang-bindang. Ya, pada tadi pagi juga sudah upaya ikhtiar minum obat, hanya memang ada alarm tubuh untuk istirahat. Ini yang saya harus patuhi juga ya. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang pertanyaan lagi. Baik, alhamdulillah. Kalau ingin memfollow Instagram Dr. Esa Dahlan, Instagram, YouTube, dan Telegram sudah ada di kolom chat, bisa langsung berklik. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Dr. Esa Dahlan dalam keadaan yang masih kurang sehat. Sudah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu kepada kami. Semoga Dr. Esa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dan ya Allah. untuk selalu membagikan ilmunya kepada kami semua. Jazakumullah khair juga kepada seluruh jamaah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ilmu yang telah disampaikan oleh Dr. Esa Dahlan. Insya Allah tambah semangat mengaji dan mengkaji, insya Allah ya kita semua ya. Mohon izin Dr. Esa berkenan untuk menyampaikan doa sebelum saya tutup kajiannya. Gini, karena kayaknya kita ini banyak juga laki-laki ya. Nah, kalau ada laki-laki doa yang bagus mimpin laki-laki ya. Saya minta saja moderator untuk ya doa kafaratul majlis itu sudah lebih power ya. Siap. Ya baik, sebelum kita menutup kajian, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mengucapkan sekali lagi saya mewakili Majelis Taklim Indonesia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Ya, sebelum berpisah ini saya kirimkan my call Bu. My call Bu. Insyaallah. Sama-sama, terima kasih. Nanti makalahnya menyusul ya, kirim ke panitia ya. Terima kasih. Terima kasih. In live ya. Assalamualaikum. Ya, saya juga pamit ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tadi total? Ini belum difoto ya? Belum. Tadi nggak ada screenshot ya di rumah ya? Ada. Di rumah ini. Itu dikirim kan ya materinya?